Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membaca kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi. Sekarang kita di prinsip ke-12 ya. 7 prinsip lagi insyaallah kita selesai. Al-Maq'idu Tsaniya Asyar. Prinsip yang ke-12. Intikhabu suhbati salihah lahu. Seorang penuntut ilmu ketika ingin belajar ilmu agama, maka bagi dia harus mencari teman yang baik. Ini adalah perkara yang sangat darurat dan yang sangat betul-betul urgensi, yaitu teman yang baik. Karena berkata orang Arab, as-sahibus sahib, teman itu nyeret. Jadi seorang ketika dia baik, kok teman yang gak baik, maka lama-kelamaan otomatis dia akan terseret dengan temannya. Dia sadari ataupun dia tidak sadari, tiba-tiba dia telah melakukan perbuatan buruk yang dilakukan sama temannya. Dan juga dikatakan oleh orang Arab, at-taba' sarraq, tabiat manusia itu biasanya sering mencuri. Yang namanya mencuri ini maksudnya apa? Diam-diam, tanpa sadar ternyata apa? Tiba-tiba kita bersikap dengan sikap seperti teman kita. Nah, mau baik ataupun buruk. Nah, kalau kita berteman dengan teman yang buruk, maka al-jawab, kita akan ketularan. Kurang lebih sebagaimana buah yang busuk, kalau diletakkan di samping buah yang bagus, apakah buah yang bagus ini akan menjadi busuk atau buah busuk menjadi bagus? Buah yang bagus menjadi busuk. Tidak butuh waktu lama, tidak butuh menunggu 1 tahun, secepatnya buah itu menjadi busuk. Makanya di sini kita dapat perhatikan dan kita betul-betul dapat mempelajari bahayanya mencari teman yang buruk dan urgensi mencari teman yang baik. Qala al-muallif ittikhadhu zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Memiliki teman yang ada bersama dia ini adalah perkara yang darurat dan perkara yang sangat lazim bagi jiwa manusia. Karena kita makhluk sosial, harus memiliki teman. Kita harus memiliki yang namanya pergaulan dengan siapapun itu. Maka fayahtaju talibul ilmi ila muasyarah ghairihi minat tullab. Maka seorang penuntut ilmu dia membutuhkan bergaul kepada teman-teman yang lainnya dari kalangan penuntut ilmu juga. Jadi bukan sendiri doang, bukan menyendiri. Bisa aja dia menyendiri, bisa. Hanya saja apa? Ya terkadang dia sosialisasi, terkadang dia murajaah bareng karena nanti akan berikan faedahnya. Kenapa sih kita belajar harus memiliki teman? Litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabih. Supaya bergaulnya seorang penuntut ilmu dengan yang lainnya dapat menolong dia untuk mempermudah mendapatkan ilmu agama dan bersemangat di dalam betul. Kalau kita memang ingin serius belajar ilmu dan kita jujur di dalam belajar ilmu, maka kita insya Allah akan mendapatkan yang namanya keikhlasan atau namanya kesemangatan dalam belajar. Ya, kita akan mendapatkan apa yang namanya keinginan untuk betul-betul bisa memahami ilmu agama kalau kita jujur dan serius. Dan kesemangatan kita tanpa disuruh insya Allah semangat. Nah, kemudian adanya teman, terkadang kita lagi futur, teman mengingatkan kita.
Dan setiap manusia pasti memiliki apa? Futur. Likulli amalin fatrah, kata Nabi SAW. Setiap amalan pasti ada rasa futurnya. Setiap amalan seorang pasti dia memiliki bosan. Maka inilah fungsi teman sejati, fungsi teman yang dia visi misinya sama, tujuannya betul-betul jujur di dalam belajar ilmu agama. Ketika melihat temannya sedang malas, dia ingatkan. Ketika melihat temannya sedang lalai, dia ingatkan. Ketika melihat temannya berpaling dari tujuan utama, dia ingatkan. Akan tetapi, khonifillah, zaman sekarang itu sangat jarang ada teman yang kayak gini. Ada teman yang suka mengingatkan itu udah sangat jarang. Bahkan apa? Ketika yang aneh, ketika kita diingatkan sama teman kita malah musuhin teman kita. Ketika kita diingatkan teman kita yang sedang lalai, yang sedang banyak mainnya, yang sedang melakukan perkara-perkara yang tidak baik, ketika diingatkan apa? Marah. Jangan tidur pagi, bangun. Apa sih lu? Ngantuk gua. Ya Allah. Betul nggak? Disinilah sebab seorang teman terkadang malas. Ya, ada sekarang terkadang orang yang rajin terus ada. Dia futurnya sedikit, mati semangat lagi. Dia ingin ingatkan temannya, udah terlanjur malas. Kenapa? Karena temannya yang diingatkan kayak gitu nggak mau diingatkan. Padahal ulama memberikan saran, memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita memang ingin betul-betul sungguh-sungguh belajar, cari teman yang baik dalam rangka saling mengingatkan dan membantu kita di dalam mempelajari ilmu agama. Nah, bukan malah menjauhkan teman yang baik, ya, bukan malah kita benci dengan teman yang ingatkan kita. Kalau tolib zaman sekarang, jangankan benci temannya, ustadznya aja dibenci. Apa sih ustadz ini, anak lagi tidur dibangunin. Apa nih ustadz sih, anak lagi main diomelin. Apa sih ini ustadz, anak lagi gini diginihin. Padahal tujuannya mengingatkan supaya dia menjadi orang yang baik. Tapi memang tolib zaman sekarang ya demikian. Apa nih ustadz, anak lagi enak-enak tidur, sholat subuh dibangunin. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Iya dan billah. Bahkan bukan cuma di Indonesia, di Yaman. Bayangin antum di Yaman. Anak ketika di Yaman pada saat itu melihat sebagian santri mereka ada yang main game. Bayangin jaringan jelek, dia maksa-maksa nyari jaringan bagus, dapat jaringan malah mabar. Kalau di Indonesia aja mabar nggak pantas, apalagi di mana? Di Yaman. Ada yang kegiatannya full main HP, kecuali jam belajar sama jam ngobrol. Selain itu dia senderan di tempatnya, di pojokan HP terus. Anda lihat. Pagi sebelum masuk, ketika jam ba'da zuhur sampai tidur. Ketika pengen maghrib, ketika ba'da isya, HP terus. Ketika Anda lagi ke hamam, HP terus. Padahal hafalannya bagus, kuat mungkin. Itu yang penting hafalan kuat, yang penting ilmu mungkin. Enggak apa-apa kita lalai. Enggak, ikhwan. Ini namanya apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Saya akan istidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak sadari. Itu istidraj, ikhwan. Ana ingatkan ke teman-teman, sebagian ana ingatkan. Tahu antum, alhasil ana dibenci.
Ana nggak mau ngikut main sama mereka, ngobrol-ngobrol sampai malam, nggak mau. Alhasil ana nggak diorangin, biasa aja gitu. Ada tegur, kalau nggak ya udah masa bodoh. Kayak gitu kan kehidupan penuntut ilmu zaman sekarang. Akhirnya anak narik satu orang, ya, anak tarik satu orang, kita jalan bareng, kita makan pagi bareng, sarapan, kita saling menasehati, alhamdulillah, kita saling support dan alhamdulillah terjadilah sinergi yang baik untuk belajar ilmu bareng-bareng. Akan tetapi sebagiannya ya Allah udah mau dinasihatin nggak mau. Sekarang teman anak nih yang dulu kita bareng nih, yang dia sekarang menjalani sebagaimana yang kita jalani, nasihat yang lain nggak mau, yang lain malah benci, malah awas ada bank ini, jangan sampai antum dekat-dekat bank ini, ntar malah di ini sama dia, ntar malah dinasihatin sama dia, ntar malah diceramahin sama dia. Berhujah dengan hujah yang gak masuk akal sama sekali. Udah sih ngapain ngurusin hidup kita masing-masing aja. Thalibul ilmi di Yaman ngomong kayak gitu, nggak pantas. Maksudnya yang di Yaman aja gini, apalagi yang di Indo. Miris anak lihat, dengarnya miris dengarnya. Maka antum ikhwan hafizakumullah, cari teman yang baik. Kalau memang kita tahu diri kita memang suka lalai, cari teman yang bagus yang bisa mengingatkan kita, yang bisa merojaah barang kita. Bukan teman yang dia itu apa? Malah menjatuhkan kita, menjauhkan kita daripada keselamatan belajar ini. Wazamala fil ilmi insalimat minal ghawail nafi'atun fil usul atau fil usul ilal maksud. Pertemanan di dalam ilmu agama ketika selamat dari kelalaian, dari unsur-unsur negatif, maka insya Allah akan sangat bermanfaat untuk seorang mendapatkan dan sampai kepada yang dia tuju, yaitu adalah ilmu. Dulu anak ceritanya nih, kenapa bisa anak di sini nih ceramah kayak gini? Dulu anak tuh kajian biasa aja, ikhwan biasa. 2000 berapa gitu, anak nggak bisa bahasa Arab. Kajian biasa sana sini, tapi anak dapat ilmunya cuma dikit-dikit doang. Kemudian suatu hari anak kajian di suatu tempat. Nah, di situ ada seorang anak muda, seumuran anak. Dia udah baca kitab gundul, haji, sambil nungguin ustadznya datang. Pada maghrib, kita pada asar udah datang, karena ustadznya ustadz besar nih, doktor Madinah. Kita anak liatin, ya Allah, keren banget ya, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab gundul, keren banget ya, masya Allah. Akhirnya anak salamin, assalamualaikum, akhi, gimana kabarnya? Kita kenalan. Kemudian ngobrol, anak tahu antum diceramahin, hampir pengen maghrib anak diceramahin. Dari jam 4-an sampai pengen maghrib diceramahin, ngomong, kita sharing, tapi dia paling banyak ngomong. Tapi disitulah, walaupun kita baru kenal, anak mendapatkan motivasi yang sangat besar. Anak mendapatkan motivasi yang selama ini anak cari-cari. Suruh belajar bahasa Arab. Anak tanya kitab apa yang bagus, anak beli langsung kitab bagus. Walaupun anak gak bisa, anak langsung cari program bahasa Arab besoknya, dapat program bahasa Arab. Anak belajar terus di program A ini, namanya adalah dulu program di suatu lembaga. Tapi sebulan 250.000 bayarnya. Dalam keadaan pertemuan itu cuma 6 kali atau 8 kali. Dan ini menurut anak sangat mahal, karena saat itu anak SMK kelas 1 naik kelas 2. SMK kelas 2, awal-awal kelas 2. Ini agak mahal menurut anak. Kemudian cari-cari tempat, ada masjid.
Al-Muhajirin wal Ansar di Grogol dari dekat rumah anak sekitar 15 menit. Buka bahasa Arab gratis. Metodenya bagus, dia digabungin. Durus logo, kita tasib sama nahwu. Karena kan program cepat gitu kan. Sepekan belajar 2 kali, Sabtu sama Ahad. Dari jam 7 sampai jam 9. Sabtu terus. Dan anak sama teman anak. Teman anak ini bapak-bapak. Dia pekerja kantor. Karena dia semangat, anak masih bujang, anak masih SMK. Kebetulan anak pada saat itu sekolahnya siang, jadi pagi itu aman. Sabtu pagi aman. Anak berangkat bareng dia naik motor. Dalam keadaan anak belum punya motor. Berangkat bareng dia naik motor. Terus, ayo gimana, akhi Umam, berangkat gak? Ayo ikut banget. Kita berangkat terus. Kayak gitu setiap Sabtu Ahad pagi. Kadang dia nggak berangkat, anak minjem sepedanya dia. Anak nggak mau naik motor, anak coba naik sepeda. Walaupun dia minjemin motor, fadal antum kalau mau pakai motor anak. Ini ada motor yang anak pakai, motor beat, pakai aja. Enggak, anak minjem sepeda aja, sepeda gunung. Anak naik sepeda. Sabtu Ahad. Enak, jadi seru. Ternyata dapat lagi informasi hari Kamis malam. Itu apa namanya, Mukhtarat. Ustadz Didi namanya. Di Asunah Muruyung dari rumah anak sekitar 7 menit kalau naik motor. Anak ikut lagi. Jadi sepekan 3 kali. Terus dapat info lagi malam Rabu. Ya Selasa malam Rabu Al-Muyassar lagi. Kitab yang dikaji di Al-Muhajirin. Anak ikut lagi. Jadi sepekan 4 kali tuh anak belajar nahwu. Itu bersama anak enggak punya motor. Anak kadang apa? Ya kadang kalau ada motor, anak pakai. Motornya dipakai abang anak. Kalau nggak ada, anak minta dijemput teman anak. Kalau yang Sabtu Ahad sama yang pekerja ini. Kalau yang Rabu ini sama Kamis sama teman anak ada. Dia abang-abang. Umurnya pada saat itu dia 31 tahun, 32. Anaknya ada 2. Sama dia juga ini apa namanya? Pengusaha lagi. Anak dijemput sama dia, dijemput sama. Kadang nggak ada motor, bang, anak ada motor nih, bang. Sampai pada titik hampir setengah tahun kita belajar Sabtu Ahad itu, bapak-bapaknya berhenti. Oh, gimana tuh, bingung. Ini bapak-bapak berhenti. Anak lagi semangatnya belajar. Walaupun sulit memang belajar bahasa Arab pada saat itu. Akhirnya apa? Pada saat itu kan itikaf kan. Itikaf di Ramadan, anak kenalan sama teman yang anak bilang abang-abang itu di situ kenalan. Di sini ada bahasa Arab juga bang kalau mau ikut gini. Dia ikut. Karena nih bapak-bapak berhenti, anak pengen berhenti juga. Kata si bapaknya ini, udah Pak Lukman, udah antum lanjut aja akhirnya apa anak. Ini agak pusing nih karena mungkin anak banyak kerjaan atau bagaimana kantoran kan. Udah antum lanjut aja nggak apa-apa, antum lanjut. Akhirnya anak lanjut. Akhirnya anak dijemput sama Bang Reza namanya. Sama dia. Setiap kajian sama dia, hampir setiap kajian sama dia terus. Abang-abang nih, anak masih SMK. Antum semangat, Umam gimana gini terus disemangatin. Walaupun dia terkadang nggak semangat, tapi dia semangatin anak. Artinya dia tuh bukan nggak semangat hafal Quran enggak, dia hafal tapi hafal kadang enggak. Artinya dia hafalkan yang suka dia, karena kan maklum udah abang-abang gitu kan, udah besar, udah sibuk. Terus dinasihatin, anak gimana ya bang ya kalau gini. Nasihatin, anak gimana ya? Terus dinasihatin. Sangat bermanfaat untuk anak pada saat itu pribadi. Sebab anak bisa bahasa Arab sebab mereka semua. Baik tadi bapak Lukman atau Bang Reza. Apalagi Bang Reza ini, pokoknya Bang Reza dia punya jasa yang besar banget. Pada saat itu anak awal-awal hijrah udah lumayan. Kita udah mulai bisa bahasa Arab. HP, anak tuh agak sulit mengendalikan HP. HP anak jual. Anak pakai HP apa? Jadul. Untuk supaya mengembalikan hasrat enggak tertarik dengan HP ini. Agak repot juga ternyata. Berapa bulan berjalan, akhirnya anak mau ganti HP. Setelah anak belum punya uang, kan dikasih HP sama Bang Reza, HP bekas dia. Ini Masya Allah, antum kita pakai aja dulu. Ajib.
Pada saat itu banyak sekali nasihat yang nyampe ke anak, baik dari Bang Reza atau teman-teman ikhwan yang lainnya. Alhamdulillah, sebab beliau anak terus belajar. Jadilah anak ketunas ilmu. Habis itu anak ke Yaman. Ini sebab pertemanan yang betul-betul mengingatkan kita ke jalan Allah Azza wa Jalla. Pertemanan yang betul-betul dapat memberikan manfaat untuk akhirat kita dan untuk dunia kita. Maka anak katakan teman itu sangat mempengaruhi betul. Walaupun di awal-awal hijrah anak banyak sekali dicaci maki sama teman-teman anak di kampung karena udah nggak nongkrong, udah nggak ini, masa bodoh. Anak mencari kehidupan sendiri di rumah, kajian di HP sama teman-teman. Akhirnya alhamdulillah digantikan dengan teman-teman yang lebih baik lagi yang bisa support anak. Wala yahsunu biqasidil ala illa intikhabu suhbatin salihatin tu'in. Dan tidak yahsunu biqasidil ala, tidak akan bisa dan tidak akan bagus seorang yang ingin mencari sesuatu yang tinggi kecuali dengan dia mencari teman yang baik, teman yang betul-betul saling support dia untuk membantu dia. Maksudnya apa? Seorang tidak akan bisa menyampaikan atau memperoleh sesuatu yang tinggi. Seorang tidak akan bisa memperoleh sesuatu yang besar. Seorang tidak akan bisa memperoleh sesuatu yang sangat berharga seorang diri. Dia butuh teman yang saling mengingatkan. Dia butuh teman yang soleh, yang betul-betul menasihati dia terus. Kecuali mungkin ada memang, tapi jarang. Naam. Fa inna lil khalili fi khalilihi atharan, karena seorang teman pada teman yang lainnya memiliki dampak, memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebagaimana anak katakan tadi. Dan antum juga ketika udah semangat dalam belajar ilmu agama, semangat di dalam mempelajari ilmu agama Islam, semangat di dalam membuka kitab-kitab para ulama, maka antum sekarang harus mencari teman yang baik. Antum jangan mencari teman yang dia merusak antum. Antum jangan mencari teman yang dapat memutuskan atau mematahkan semangat antum dalam belajar dan memalingkan antum dari tujuan awal antum belajar ilmu agama. Bagaikan burung elang yang terbangnya sangat tinggi di langit sana. Tidak akan mungkin bagi burung elang ini dia akan mencari burung pipit di bawah untuk menjadi teman. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin burung elang yang tinggi dia mencari burung-burung gereja di bawah rendahan, di bawah-bawah atap rumah seorang dalam rangka mencari teman. Tidak akan mungkin. Karena dia tahu saya itu mencari teman harus yang betul-betul sevisi dan misi. Harus betul-betul yang sama, yang bisa membantu saya. Jadi antum ini sekarang kalau memang sudah semangat belajar, jangan antum cari teman yang tidak semangat. Jangan antum cari teman yang buruk. Ini bukan teman antum lagi yang buruk. Antum tuh udah spesial. Antum tuh sudah betul-betul dispesialkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi jangan sampai antum merendahkan diri antum dengan antum mencari teman yang buruk, merusak diri antum dengan cari teman yang buruk. Buah yang bagus aja ikhwan, buah sama pedagangnya dia akan dipisahkan dengan buah-buah yang kelas biasa. Betul nggak? Oh ini jeruk yang sekilonya 50.000. Oh ini jeruk sekilo 100.000. Oh ini jeruk sekilo 25.000. Oh ini 10.000. Tidak akan disamai. Ini buah. Dia memiliki sekat masing-masing. Maka seorang penuntut ilmu, seorang pelajar ilmu agama yang dia ingin sukses, maka dia cari teman yang baik, yang sama semangatnya dengan dia, yang bisa saling menasihati. Jangan sampai dia bergaul dengan yang jelek.
Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhalil." Seorang itu agama seseorang itu tergantung temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian perhatikan siapa teman yang kalian jadikan teman. Maka hendaklah salah seorang dari kita memperhatikan siapa teman kita. Jangan sampai kita mencari teman, kita mengambil teman, ternyata dia merusak agama kita, merusak dunia kita, merusak tujuan belajar kita, merusak semangat kita. Katakan tidak, jauh. Mana dari itu? Qala Raghibul Asfahani, laysa i'da'ul jaris li jarisihi bimaqalihi wa fa'alihi faqat bal bin nadhari ilaihi. Pengaruh teman duduk kepada teman duduk yang lainnya itu bukan hanya dari ucapan dan perbuatan yang dia lihat saja, atau bukan hanya dari ucapan dan perbuatan dia saja. Kita duduk sama fulan, fulan melakukan A, kita lakukan A. Fulan berkata A, dia berkata A, itu pengaruh, tapi bukan cuma itu. Bal bin nadhari ilaihi, bahkan cukup dengan memandang teman kita, teman duduk kita, maka kita udah bisa terpengaruh. Main game nih dari jauh, ikut fulan lagi mabar kayaknya, samperin fulan lagi ini, lihat fulan kayak gitu ya, ana juga fulan ini ya, ana juga. Makanya betul-betul kita harus mencari teman yang baik. Betul-betul kita harus mencari teman-teman yang dia itu tidak memberikan pengaruh buruk kepada kita. Dan rata-rata di ma'had itu kan banyak santrinya, macam-macam. Kalau santri yang dikit aja, sebagaimana yang antum ketahui, apalagi santri yang banyak, ya Allah. Makanya kita minta pertolongan Allah ya, untuk supaya bisa melewati ini. Nah, wa innama yukhtaru li suhbah man yu'ashiru lil fadilah la lil manfa'ah wa la lil ladzah, fa inna 'aqdal mu'asyarah yubramu ala hadhihi al matalib thalathah. Sesungguhnya semestinya yukhtaru li suhbah man yu'ashiru lil fadilah. Seorang ketika memilih sahabatnya, dia adalah sahabat yang dapat memberikan keutamaan. Sahabat yang dia itu adalah sahabat yang memiliki keutamaan tertentu. Semangatnya, pemahamannya, dan lain-lain. Harus kayak gitu. Lalil manfaah ad-dunyawiyah. Bukan cuma untuk sebatas manfaat dunyawiyah aja. Walalil ladzah ad-dunyawiyah. Bukan cuma kelezatan dunyawiyah saja. Terkadang sebagian orang gitu. Kenapa antum nemenin dia? Karena dia banyak duitnya. Kenapa antum nemenin dia? Ya karena dia orang kaya. Kenapa antum temenin dia? Ya karena dia banyak makanannya. Bukan ikhwan. Cari teman itu sesuai syariat yang betul karena dia memiliki keutamaan. Dia memiliki yang namanya al-fadilah. Nah, fa inna aqdal mu'asyarah yubramu ala hadhihi al-matalib thalathah. Sesungguhnya terjadinya interaksi sosial karena
Naam, ada dari 3 perkara di bawah ini. Al-fadilah, wal manfaah, wal ladzah, untuk kebaikan, untuk kepentingan pribadi, untuk kelezatan. Maka kita cari berteman itu karena untuk kebaikan, karena teman kita memiliki semangat. Lihat, teman kita nulis kitab, kita tulis juga harusnya. Kalau memang kita berteman dengannya untuk kebaikan kita, untuk mencari keutamaan. Bukan ketika temannya udah semangat nulis kitab, temannya semangat belajar kitab, baca kitab ulama, dianya masih gitu-gitu aja. Maka harusnya dia dekatkan temannya, tanya bagaimana caranya bisa kayak gitu. Bagaimana antum bisa semangat? Harusnya gitu. Bagaimana antum kok bisa murojaah kitab, antum bisa membuat catatan kaki kitab. Kalau nggak ke temannya, ke ustadznya, gimana ustaz? Gini. Bukan kita malah ngalir aja di pesantren, ngalir aja udah belajar, enggak. Belajar syukur enggak, ya udah. Ini namanya tujuan yang terlalaikan, tujuan yang terabaikan. Dan wallahu alam, kita tujuan di pesantren itu apa, kita nggak tahu. Apakah tujuan kita di pesantren cuma nyari teman? Apakah tujuan kita di pesantren cuma ingin main? Apakah tujuan kita di pesantren cuma ini dan itu? Nggak tahu. Tapi kalau tujuan kita di pesantren ingin ikhlas belajar ilmu agama, jujur belajar ilmu agama, ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, ingin mendapatkan warisan para nabi, ingin mendapatkan yang namanya pahala jariyah, maka Allah Azza wa Jalla akan tolong kita. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan, taufiknya kepada kita semua. Tapi masalahnya kita belum jujur dalam belajar. Makanya masih kita malas. Ya, makanya waktu kosong kita tidak manfaatkan. Makanya waktu-waktu yang betul-betul ada malah kita lalaikan. Bukan baca kitab lagi, bukan membaca kitab yang telah dipelajari, malah ngobrol. Main. Kalau sudah sampai kayak gitu, maka kita betul-betul butuh sosok teman yang semangat, yang saling nasihati. Gak apa-apa antum tuh sekarang antum sekarang dewasa, belajar dewasa. Antum kalau lulus SMK harusnya nanti antum betul-betul membuka diri, berkata ke teman antum. Antum kalau lihat anak salah, fadhol, nasihati anak. Antum kalau lihat anak keliru, fadhol. Antum kalau lihat anak ini, antum ajak anak lah. Antum jangan gak ajak anak. Antum kalau lihat anak nggak kajian, antum ajak anak lah. Kalau anak lagi nggak kelihatan, mungkin antum cek anak disahkan ketiduran atau bagaimana, antum bangunin. Sekarang ada nggak yang kayak gitu? Sekarang ada nggak yang dia ingin diperhatikan temannya untuk kebaikan? Itu masalahnya, sangat jarang. Dan teman pun ada nggak sekarang yang mau mengingatkan demikian? Itu juga sangat jarang. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, taufiknya untuk bisa demikian. Cukup teman itu yang dekat itu 3, 4. Atau enggak menghalangi antum sekarang semuanya berteman, visi misinya sama, belajar serius, enggak menghalangi. Cuma kalau keadaan memang berbalik, keadaan tidak demikian, realitanya tidak demikian, maka kita teman ala kadarnya. Kita betul-betul fokus belajar ilmu agama. Apalagi antum yang datangnya jauh-jauh. Sebagaimana anak datang jauh, antum ada yang datang jauh, maka itulah yang harus paling effort di dalam belajar ilmu agama. Dzakara Syekhina Muhammad Al-Khudr Ibn Husain fi Rasail al-Islah. Fantakhaba sadiqul fadilah zamilan fantakhib sadiqul fadilah zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Jadikanlah zamilan, ya, teman kita sebagai sadiqul fadilah,
teman yang jujur, teman yang betul-betul memiliki keutamaan untuk dalam rangka mengejar keutamaan. Fa innaka tu'rafu bihi, karena engkau akan dikenal dengan sebab itu. Iya, terkadang seorang dikenal itu ditanya temannya dia siapa? Teman dia fulan, temannya sama fulan. Dia biasa duduk sama siapa dulu di ma'had? Ini sama si ini, si ini yang suka main. Betul nggak? Iya. Dia biasa sama siapa di sini? Si dia mah. Tapi ini tidak mutlak, dan ini kebanyakan yang kayak gini. Ini fulan, dia suka duduk sama si ini. Si ini nih suka nonton film sinema, pasti fulan juga nonton. Dan gitu lah ya, pertemanan akan memberikan atau memberitahu kepada kita hakikat daripada diri kita sendiri. Wa qala Ibnu Mani' rahimahullah fi Irsyadut Thullab, berkata Ibnu Mani' rahimahullah dalam kitab Irsyadut Thullab, bahwa yusli talibul ilmi, dan dia mewasiatkan penuntut ilmu, wa yahdhar kullal hadri min mukhalatati sufaha, maka berhati-hatilah dengan segala kehati-hatian kita dari bergaul bersama orang-orang yang bodoh. Wa ahlil majun, dan orang yang tidak punya al-majun. Majun ini dikatakan di sini apa? Nah, orang yang tidak punya malu. Wal wiqahah, dan orang yang tidak punya sopan santun. Wa sayyi'is sum'ah, orang yang jelek sekali sum'ahnya. Apa sum'ah? Sum'ah itu apa? Bukan. Sum'ah itu biasanya pengen didengar kan? Ya, so yang pengen didengar. Ya mungkin reputasinya jelek. Wal aghbiya, orang-orang yang aghibba. Aghbi itu ghoba, blow on. Wal bulda, orang yang tolol. Fa inna mukhalatatahum sababul hurman wa syaqawatil insan. Karena bergaul dengan mereka, berbaur dengan mereka, ini sebab seorang tercegah daripada ilmu. Sebab seorang tidak mendapatkan ilmu agama, dan juga sebab kesengsaraan seorang. Jadi harus betul-betul kita selektif dalam memilih teman. Seorang di dalam memilih teman harus selektif, anak katakan. Nah, bagaimana teman antum kau bisa kayak gitu? Tafadhol, masya Allah, ikuti. Antum gimana bisa kayak gitu? Dan inilah hakikat pertemanan, saling menasihati, bukan malah saling menjatuhkan, bukan malah saling dorong-dorongan, bukan. Itu bukan hakikat pertemanan. Dan teman yang kayak ginilah yang dia di hari kiamat akan bertemu lagi sama Allah dan tidak akan bermusuhan. Allah berfirman, yauma ya'uddu dhalimun ala yadayhi. Sebentar, Anda bawakan ayatnya. Gimana? Ada yang hafal? Yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi. Pada hari itu seorang yang zalim dia menggigit kedua tangan. Kedua tangannya digigit. Yaqulu ya laitani, dia berkata, seandainya saya ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, saya mengambil jalan bersama Rasul.
saya mengambil jalan sebagaimana utusan Allah Azza wa Jalla. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya dulu di dunia saya tidak menjadikan si fulan ini menjadi teman saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan saya. Sungguh dia telah menyesatkan saya, telah memalingkan saya dari peringatan Allah Azza wa Jalla setelah peringatan itu datang kepada saya. Jadi teman itu saling mengingati. Dan jangan sampai antum salah memilih teman. Jangan sampai antum itu karena teman jadi gagal belajar ilmu. Jangan. Tinggalkan teman yang demikian. Walaupun kita udah bersahabat puluhan tahun, tinggalkan. Tidak layak sama sekali dijadikan teman. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada saat itu pertemanan semuanya menjadi musuh, kata Allah Azza wa Jalla. Di hari kiamat kita yang berteman di dunia akan menjadi musuh, kecuali pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, saling menasihati, saling menyemangati, saling support dan sebagainya. Ya dan billah Allahu musta'an. Alhamdulillahirabbil alamin.